Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, alhamdulillah jamaah Masjid Jami'an Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan serta nikmat iman wal Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa kesalahan kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah hadirin, kita sampai pada pembahasan hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'jiba bi nafsihi. Rawahul Baihaqi. Jadi cukup bagi manusia dia berilmu kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang takut kepada Allah itu menandakan dia berilmu atau ada ilmunya. Kalau orang nggak takut berarti nggak ada ilmunya, karena ilmu itu bukan yang kita pelajari sebanyak-banyaknya, tapi ilmu yang sesungguhnya itu ilmu yang kita ketahui lalu kita amalkan. Nah, itulah sesungguhnya ilmu. Besok kita ini memasuki Ramadan, kita tahu ilmunya yang membatalkan puasa Ramadan, yang membatalkan pahala puasa. Lalu dengan ilmu yang kita ketahui, kita menjauhi dari yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa, di antaranya bohong dan lain sebagainya. Nah, ini ilmu adalah menandakan dia takut di antara Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukup seseorang itu disebut sebagai orang yang bodoh. Apa sifatnya? Ayyujiba bi nafsihi, orang yang takjub kepada dirinya. Jadi orang yang ujub, orang yang pamer, orang yang bangga dengan dirinya, berarti menandakan dia ini bodoh. Walaupun ilmunya banyak, tinggi, taruhlah S1, S2, S3 dia udah pelajari, lalu ada rasa sombongnya atau ujubnya. Ini orang yang bodoh, kata Nabi kita Muhammad SAW. Karena semua yang kita miliki hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya dipinjemin aja, kayak badan kita nih. Ini semuanya bukan milik kita. Karena kalau milik kita, kita maunya muda terus, betul? Maunya seumuran SMA aja. Tapi sekarang udah CB. Lama-lama karena bukan milik kita, milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan di dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Kau yang menciptakanku. Wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika
wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar, kita mengakui Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan kita, dan kita mengakui bahwa nikmat ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengakui bahwa kita banyak dosa. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak boleh ujub, itu yang pertama, karena orang yang ujub ini kata Nabi orang yang bodoh, dan orang yang berilmu cukup bagi dirinya kita ketahui berilmu kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Baihaqi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innama yadkhulul jannata man yarjuha wa innama yastanibun nara man yakhafuha wa innama yarhamullahu man yarham. Ini juga terdapat di dalam kitab Mukhtarul Ahadits yang kita baca. Itu kumpulan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya orang yang masuk surga orang yang pengen masuk surga kan? Pengen. Insyaallah semuanya masuk surga. Jadi yang pengen itu orang yang masuk surga yang kepengen. Maka kepengen ini harus kita timbulkan. Kalau kepengen dunia itu biasa-biasa aja. Jadi jangan sampai kita menginginkan dunia sehingga kita lupa keinginan atau kepengen, kalau bahasa kita kepengen masuk surga, sehingga syarat-syarat masuk surganya itu kita tinggalkan karena kita mau mengejar dunia yang sementara. Jadi kata Nabi, sesungguhnya orang yang masuk surga itu orang yang kepengen. Ini bahasa saya, bahasa Nabi, man yarjuha, bahasa orang Ciracas, orang yang kepengen. Bahasa Nabi luar biasa. Wa inna ma yastanibun nar man yakhafa, sesungguhnya orang yang ingin jauh dari neraka, orang yang takut kepada neraka. Wa inna ma yarhamullah man yarham, sungguhnya orang yang dirahmati Allah, orang yang merahmati di dunia ini. Gimana pemahamannya? Jadi kalau kita pengen surga, berarti kita mengerjakan amalan-amalan yang menyebabkan manusia masuk surga. Di antara kita tadi sholat subuh, alhamdulillah, kita sholat qabliyah subuh, kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat subuh, kita berzikir walaupun hujan. Tapi kayaknya kurang nih jamaah. Karena hujan tadi maksudnya, wah hujan, selimut lagi. Kalau kita kepengen, kita berangkat walaupun hujan, gitu ya. Kalau di sini sering kita ungkapkan di majelis-majelis, kita ujiannya cuma hujan, betul nggak? Nah, kalau saudara kita di Palestina mau berangkat, bom, bayangin, ada ranjau bagian sebagian saudara kita. Kalau di daerah berangkat dari rumahnya, lalu lewat hutan-hutan, bisa ada kalajengking, bisa ular, bisa ada ini. Nah, kita mah kagak ada ular, kagak ada kalajengking, nggak ada harimau, betul nggak? Ada yang cuma air hujan. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kepengen itu mengerjakan amalan-amalan surga. Kita sholat berjamaah, kita membaca Al-Quran, kita berzikir. Yang paling utama berdoa. Makanya doa ini jangan remehkan. Orang yang sering berdoa agar dimasukkan ke dalam surga, dibebaskan neraka, itu tandanya orang yang kepengen masuk surga dan kepengen dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yarhamullah man yarham, sungguhnya orang yang dirahmati Allah yang merahmati. Bagaimana caranya? Ya minimal kita doain aja, doa kita, ya Allah berkahi fulan bin fulan,
rahmati fulan bin fulan, ampuni dosa fulan bin fulan. Kalau kita nggak bisa sebut namanya satu-satu, ya udah, ya Allah berkahi dan rahmati jamaah Masjid Jami An-Nur, amin ya rabbal alamin. Itu namanya kita merahmati. Kebalikannya, orang yang nggak merahmati, dia akan sumpah serapah, atau dia nyukurin, atau bahkan doain yang nggak benar, betul nggak? Tidak ada anak-anak muda naik motor, knalpotnya kenceng lewat rumah kita, waduh, biar celaka itu orang. Nah, berarti nggak merahmati, walaupun cuma ucapan atau doa. Tapi kalau orang yang merahmati akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia menjengkelkan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi selalu mendoakan kita umatnya, bahkan bukan hanya semasa beliau hidup, nanti ketika di yaumil akhir Nabi merahmati seluruh umatnya agar umatnya ini tidak ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasadisu juhdun ay masyaqqatun daimun ma'hu badanun mutawadi. Orang yang juhud terhadap dunia, artinya enggak terlalu tergoda dengan semua perbendaharaan dan perhiasan dunia, maka nanti akan timbul sifat tawadu. Walaupun kaya raya tetap dia tawadu, walaupun pintar tetap tawadu. Kalau ada sifat juhudnya, makanya dia membuat orang sombong itu karena dia nggak memahami sifat juhud terhadap dunia ini. Tawadu. Rawahu annahu sallallahu alaihi wasallam, tawadhu, kata Nabi, tawadulah. Tawadu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri beda, rendah diri minder. Kalau rendah hati dia tawadu, saya mah gak ada apa-apanya, semua milik Allah. Kita ini gak ada apa-apanya. Satu aja kita diberikan sakit, udah gak bisa ngapa-ngapain. Kita sekarang lagi flu nih, udah sampai ngap-ngapan kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi enak, kita lupa yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi badan kita ini yang katanya kuat sebenarnya tidak kuat tadinya, cuma tampaknya aja kuat. Coba siapa yang paling kuat di dunia? Mike Tyson. Mike Tyson. Coba dikasih uratnya satu putus, udah asam urat dia. Dulu kita juga kenal Muhammad Ali, kan? Muhammad Ali ya. Muhammad Ali, wah, kuat luar biasa. Akhirnya di akhir hayatnya, di masa tuanya kena Parkinson. Yang dulunya jaga, diingetin oleh Allah bahwa engkau gak ada apa-apanya. Nah, itu juga peringatan bagi kita. Ada orang yang paling kuat di dunia, ternyata di akhir masanya dia diingatin oleh Allah kita nggak ada apa-apanya. Nah, apalagi kita yang disenggol jatuh, makanya kita harus lebih tawadu. Kata Nabi, bertawadulah, wajalisul masakin, duduk bersama orang miskin. Karena emang orang miskin ini orang pada nggak mau duduk, makanya Nabi nganjurin. Jadi kalau orang miskin itu duduk ngabisin umur, diajakin ngomong bisnis, akan nyambung dah. Diajakin untuk ini proyek dan sebagainya, nggak sanggup. Ya dia ngomongnya cuma ya sekitar kehidupannya aja. Makanya Nabi kebanyakan seringnya duduk bersama al-masakin, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Zaid bin Harisah, semua sahabat-sahabat Nabi kebanyakan minal masakin, orang-orang miskin. Karena orang miskin ini orang yang agamanya tuh pasti kuat pokoknya kalau orang-orang miskin ini.
Kalau disuruh berjuang dia nomor satu. Orang miskin, coba orang kaya. Haji, besok kita kerja bakti. Oh iya dah. Kata telepon, lagi sibuk. Padahal ada di rumah. Tapi datang juga makanannya. Alhamdulillah. Coba orang miskin. Wah, apalagi di situ ada singkongnya, ada tehnya, ada kopinya, semangat. Betul apa? Orang miskin. Doa orang miskin juga semangat. Makanya kita kalau undang tahlil banyakin jamaah masjid, jamaah musola. Itu aminnya Abdul. Amin, amin. Orang kaya aminnya ya. Itu tangannya di bawah. Semuanya udah punya. Betul ya? Minta umroh udah umroh. Minta haji udah haji. Minta mobil udah punya. Minta harta banyak udah banyak. Coba orang miskin, mudah-mudahan yang hadir bisa umroh. Amin, luar biasa. Aminnya itu mantap. Makanya Nabi menunjukkan banyak kita duduk dengan orang miskin, kita dengar ini semuanya. Dan yang kedua itu kalau orang miskin datang ke kita bisa ambil pelajaran. Itu pasti jamaah ada tuh yang setiap waktu beberapa waktu datang. Tamu ngobrol apa sebagainya. Itu kita ngobrol dia ngalor ngidul kemana-mana. Ini sambil ketawa. Pulangnya minta ongkos. Ujung-ujungnya tapi sebenarnya. Kunu min kibari ahlillah, maka kalian menjadi orang yang besar di hadapan Allah. Jadi syaratnya orang jadi besar sebenarnya enggak susah-susah. Kalau kita tahu apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu keyakinan? Salah satu keyakinan yang pasti itu adalah kematian. Jadi al-yakin itu al-maut, kematian. Yang lainnya di dunia enggak pasti. Karena di akhir zaman luar biasa. Jadi udah dicabut sifat kelembutan dan rahman. Rahman itu kasih sayang dari dia. Rahman yang dari diri manusia. Ini tanda-tanda akhir zaman. Ada orang yang ngebut, nabrak, tinggal aja tuh. Itu orang kelapar lempar itu. Ada orang tua sama anaknya ditabrak dari belakang, ditinggal gitu aja. Ada yang kesenggol dikit, digedor-gedor. Bayangin. Ada yang kebalap gitu ya, nggak kena, kebalap dikejar, ya betul dia, spionnya dihancurin, bayangnya itu manusia dia, padahal nggak kenapa-napa, cuman kebalap aja, karena kesel, berguzur, lalu spionnya dipecahin, itu udah hilang semuanya. Ada juga yang begini begitu macam-macam manusia itu ya. Kita bisa lihat sekarang di media sosial, ya Allah, ini manusia begini. Ada yang berantem, wali pistolnya, dan lain sebagainya, macam-macam dah. Makanya kita nih, yang orang yang belajar, kita pahami dikit-dikit hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika pengen muncul marah kita, Allah merahmati orang yang merahmati makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yarhamullahu min ibadihi rahman yarwi bin nasab ala annahu ma'qulun yarham wa bil raf'i ala annahu khabar inna wa ma bi ma'na alladhi wasamin hubbun daimun fillahi ma'hu hayaun hadirun. Orang yang cinta kepada Allah maka dia akan memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum tuhibbuna ayyadkhulal jannah qulna, apakah kalian, kata Nabi ini, pengen masuk surga? Lalu kata sahabat, iya ya Rasulullah. Qala aksiru minal amal. Lalu kata Nabi, perbendeklah angan-angan. Angan-angan itu keinginan. Kita pengen itu, pengen ini, pengen itu. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi itu doanya ya muhawwilal ahwal
hawil halana ila ahsanil hal. Ya Allah yang membolak-balikan hal keadaan kita, balikanlah keadaan kita ke keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita ingin keadaan kita baik, kita inginnya panjang umur gitu ya, atau sehat walafiat, banyak duit pengen gak? Pengen. Tapi Allah Maha tahu, makanya kita bilang kepada Allah, ya muhawwilal ahwal hawil halana ila sanilha. Ini kata Allah, kalau orang nih dikasih kaya banyak duit, miring jalannya. Lalu yang kedua, dia pasti nikah lagi nih. Kalau dia banyak duit. Yang ketiga, dia gak menyampai ke masjid-masjid kalau duitnya lebih banyak. Nah, karena Allah yang paling alim, maka dikasih sederhananya, pelan-pelan aja. Makanya kita bersyukur kepada Allah apa yang kita miliki hari ini. Jadi disuruh untuk memendekkan amal. Amal itu angan-angan. Wa asbitu ajalakum baina absarikum, dan lihatlah ajal kita ini ada di depan mata kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastahiyu minallah haqqal hayat, dan malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qalu ya Rasulullah kullana nastahi minallah. Sahabat mengatakan kita semua malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala laisa kadzalikal hayat, bukan yang itu yang dimaksud dengan malu, kata Nabi Muhammad SAW. Wa innal hayat minallah walakinnal hayat la tansawul maqabir wal bilad. Nah ini terakhir. Yang termasuk malu itu adalah jangan lupakan alam kubur. Alam kubur artinya kita selalu ingat kematian, dan juga wal bilad, ujian di alam kubur. Jadi dalam kubur nanti ada ujiannya. Itu ujiannya udah dibocorin. Kita hafalin aja. Man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka wa man kiblatuka wa ma kitabuka, dan seterusnya. Itu ujian di dalam kubur. Wala tansawul jawfa wa ma wa'a. Jangan lupain perut ya. Kita kan perut ini awalnya dari makan. Artinya makan ini kita perhatikan, jangan sampai kita sembarangan makan. Makan ini, makan itu, semuanya dimakan. Sampai yang haram-haram kita gak peduli lagi. Makanya perhatikan perut, dan yang ada di dalam perut yaitu wa'a, dan yang kita makan. Wala tansawur ra'sa wa hawa, dan jangan lupakan pala nih. Pala kan semuanya ada di sini. Dan apa-apa yang ada di dalamnya. Di dalam kita, di dalam kepala ada apa nih? Ada otak, ada pikiran. Ini pikiran kita apa nih? Pikiran kita kaji, alhamdulillah. Kalau pikirannya kaji terus, alhamdulillah. Kalau pikirannya di sini, janda, makanya pikiran itu tergantung dengan gimana biasanya kita pikir. Jadi kalau kita pikirnya di janda, mancing, apalagi main, semuanya dah. Kalau pikirannya di sini ada mencari rezeki yang halal buat anak keturunan kita, lalu ngaji, sholat, berzikir, belajar macam-macam yang diridhoi oleh Allah. Itu kata Nabi, apa yang ada di dalam kepala kita dan semua yang ada di dalam kepala itu kita harus perhatikan. Mata kita nih banyak yang lihat kemana? Mulut kita banyakkan ngaji, zikir, atau banyakkan ngobrol, banyakkan gosip. Tapi kalau di sini banyakkan zikir nih kayaknya. Wa man istahya karamatal akhirah yada zinatad dunia. Siapa yang ingin dapat kemuliaan akhirat, maka dia tinggalkan perhiasan dunia ini. Hunalika istahyal 'abdu min Allah wa hunalika asaba wilayatullah. Kalau kita sudah melakukan tadi yang beberapa hal,
maka kita termasuk hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selalu memikir tentang bagaimana nasib kita nanti di alam barzah. Karena salah satu di antara yang membuat Utsman bin Affan nangis itu ketika dia mikirin tentang alam barzah. Alam barzah sendirian kita, nggak ada yang nemenin. Kalau nanti di akhirat rame-rame banyak manusia, di padang mahsyar rame-rame juga. Tapi kalau di alam barzah semuanya sendiri. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di alam barzah karena kita belum ada yang masuk. Kalau orang tua kita, kakek kita udah ada di alam barzah semua. Mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang kita baca, kita semua dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, disampaikan di bulan suci Ramadan, dan diberikan kesehatan, rezeki yang luas, anak keturunan yang qurratu a'yun. Amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri fa'alannahu la ilaha illallah.